Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita horor. Cerita yang berjudul Gadis Incaran Jin. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Sebut saja namanya Aira. Aira tak pernah menduga akan mengalami peristiwa ini dalam hidupnya. Bertahun-tahun ia tak memiliki pasangan karena ada setan yang naksir padanya. Setan ini ingin Aira menjadi istrinya. Cerita ini terjadi sekitar 8 tahun yang lalu, saat Aira pertama kali ditaksir oleh makhluk yang bersemayam di sebuah pohon tua di depan rumahnya. Usia Aira 18 tahun, mahasiswi semester pertama. Waktu itu pukul 7 malam, Aira diantar pulang oleh seorang mahasiswa teman barunya. Mereka baru saja menyelesaikan masa ospek. Aira bilang cowok ini cukup tampan, namanya Rian. Malam itu Rian mengantar Aira dengan motor Vespanya. Rumah Aira berada di tepian kota, tidak terlalu ramai. Di sekitar rumahnya masih banyak pepohonan rindang. Terima kasih ya udah mau nganter jam segini. Gak apa-apa, daripada kamu ngangkot sendirian, Baya, kata Rian. Aira bilang waktu itu ia memang mulai suka sama Rian. Jadi ia sangat senang malam itu. Selepas melepas Rian pulang, Aira langsung masuk ke rumah. Ia lalu mandi karena badannya terlalu gerah dan terasa lengket karena keringat. Saat mandi, Aira mendengar langkah kaki di kamarnya. Tapi ia tak ambil pusing karena palingan itu ibunya. Ibunya kadang masuk ke kamar Aira untuk meletakkan pakaian Aira yang sudah kering. Tapi saat ia keluar dari kamar mandi, ia tak menemukan tumpukan pakaian kering di atas kasurnya. Ia hanya mencium aroma mawar dan melati yang sangat pekat memenuhi kamarnya. Aroma itu nyaris membuatnya pusing. Yang kebetulan kamar Aira letaknya di bagian depan rumah. Jadi jendela kamarnya itu menghadap jalan. Halaman mereka juga luas tanpa tanaman, hanya rumput yang terhampar. Di depan rumahnya ada sebuah pohon besar di tepi jalan. Nah, disitulah Aira menyadari jendela kamarnya terbuka. Tirainya berkibar tertiup angin malam yang dingin. Ia mengintip keluar, tak ada siapa-siapa. Ia hanya menatap pohon tua di depan rumahnya yang misterius. Jendela itu jarang dibuka. Soalnya Aira takut aktivitas di kamar dilihat orang yang lewat di jalan. Apakah tadi ibunya masuk untuk membuka jendela? Tapi buat apa? Mama tadi ke kamar Aira ya? Tanya Aira saat makan malam. Enggak, dari tadi mama nemenin ayah. Loh, kok tadi ada suara orang di kamar? Siapa? Ayah sama mama di kamar aja. Terus jendelanya kebuka. Kebuka? Ada yang hilang? Belum periksa sih. Selesai makan, Aira dan mamanya memeriksa kamar. Tidak ada satupun barang yang raib. Ya sudah, mungkin kamu salah dengar, kata mamanya setelah memeriksa seluruh penjuru kamar. Mama cium aroma mawar sama melati enggak? Aroma mawar melati apaan? Wong kamar kamu bawa begini. Aira merasa aneh. Jelas sekali kamarnya kini beraroma mawar dan melati. Bahkan aromanya sangat menyengat. Mamanya kembali menemani ayah Aira. Kondisi ayah Aira memang tak lagi sehat. Aira terlentang di kasurnya, masih tak habis pikir. Saat itulah dia membaca pesan dari Rian. Itu cowok tetangga kamu ngeri juga ya? Masa pas aku nganterin kamu, aku dipelototin mulu? Begitu isi pesan Rian. Cowok tetangga di mana? Tanya Aira. Tapi chat Aira tak kunjung dibalas sampai Aira tertidur dengan aroma mawar dan melati yang masih memenuhi kamarnya. Besoknya di kampus Aira berusaha mencari Rian. Tapi kata teman-temannya Rian tidak masuk hari itu. Aira resah. Rian hilang entah kemana. Seminggu lamanya Rian tak kunjung masuk.
Sepekan kemudian, Rian menemui Aira di kantin. Ada bekas luka di jidatnya. "Maaf, aku gak ngabarin chat kamu," kata Rian. "Kenapa? Kamu kenapa, Wan?" "Kayaknya kita gak usah deket-deket lagi deh." "Loh, kok gitu?" Aira heran. "Gue mau aman," kata Rian. Saat itu Aira tak mengerti bahaya apa yang mengintai Rian sehingga Rian merasa tidak aman. Dia pikir Rian hanya mencari alasan saja. Aira sempat patah hati. Beberapa waktu Aira melupakan hal-hal aneh yang terjadi di kamarnya, juga soal Rian. Perasaan itu sudah dikuburnya dalam-dalam. Hingga suatu malam, saat Aira sedang mengerjakan tugas, terjadi sesuatu yang membuat jantungnya kembali berdegup kencang. Saat Aira sedang fokus mengerjakan tugas, tiba-tiba ia merasakan udara dingin seperti memeluk tubuhnya. Ia menoleh, jendela kamarnya terbuka. Aira sedikit panik. Ia berjalan mengendap mendekati jendela. Di sana, di bawah pohon di depan rumahnya, Aira melihat sesosok pria tinggi besar berdiri tegak menghadap kamarnya. Tak tampak begitu jelas, namun cahaya bulan malam itu cukup terang untuk menangkap siluetnya. Tubuh Aira gemetar. Aira buru-buru menutup jendela. Jantungnya berdegup kencang. Ia kembali ke mejanya, ia berkeringat. Ia tak bisa kembali fokus ke tugasnya. Siapa sosok itu? Aroma mawar dan melati kembali memenuhi kamarnya. Malam itu Aira tertidur di sofa. Tak berani ia kembali ke kamarnya. Sejak saat itu, Aira merasa dirinya diawasi. Entah oleh siapa. Pintu kamarnya kini dikunci total, dipaku supaya tak dapat lagi dibuka. Aira berusaha berpikir positif, namun ada ketakutan yang bersemayam dalam di dadanya. Gangguan itu sempat hilang sampai Aira dekat dengan Yoga, teman sekelas Aira di semester 2. Yoga baik, perhatian, dan senang melakukan hal-hal yang menurut Aira romantis. Di suatu hari Minggu, Yoga datang untuk menjemput Aira. Aira tentu sangat senang. Itu kencan pertama mereka. Setelah selesai berdandan, Aira pergi bersama Yoga. "Tadi siapa?" tanya Yoga di jalan. "Siapa apanya?" tanya Aira heran. "Itu yang di depan rumah, nongkrong deket pohon." Dek, Aira kaget. Apakah sosok yang sama dengan yang ia lihat? "Bukan siapa-siapa, paling tetangga," saut Aira. Hatinya tak tenang. Hari yang seharusnya menyenangkan itu menjadi rusak karena cerita Yoga. Sepanjang kencan, Aira terus mengkhawatirkan Yoga. Ia ingat Rian juga pernah melihat sosok itu, dan Rian menghilang dari hidupnya. Malam itu Yoga mengantar Aira pulang. Belum larut, baru pukul jam 7 malam. Sesampai di depan rumah, Aira menatap pada pohon di depan rumahnya. "Kamu lihat apa?" tanya Yoga. "Kamu yakin tadi lihat orang di situ?" "Iyalah, ngeliatin aku selama aku nunggu kamu." "Aneh," kata Aira. "Aneh kenapa?" tanya Yoga. "Nanti aku ceritain, tapi gak sekarang." Yoga lalu pamit. Aira masuk ke rumah sambil menoleh menatap pohon itu. Bulu kuduknya bergidik. Setengah jam kemudian, HP Aira berdering. Nomor tak dikenal, ternyata dari Vian, sahabat Yoga. "Yoga kecelakaan." Itu informasi singkat yang Aira dapat. Aira kaget bukan kepalang. Apakah ada hubungan dengan sosok di pohon depan rumah? Malam itu juga Aira mengambil parang terbesar di dapur rumahnya. Berjalan dia dengan buru-buru ke depan rumah. Mamanya yang melihat kejadian itu panik dan mengejarnya. "Ra, ada apa, Ra?" "Nyebut, Ra, nyebut," seru ibunya. "Itu pohon iblis, mah. Aira mau tebang pohonnya." "Sudahlah, Ra, jangan ngaco begini, Aira. Pohon ini udah ngancurin hidup Aira, mah." Pekik Aira dalam pelukannya mamanya. Dalam hatinya dia beristighfar. Malam itu setelah Aira tenang, ia bercerita tentang semua hal yang ia alami kepada mamanya. Mama Aira hanya terdiam, masih setengah percaya. "Kalau memang ada yang ganggu, kita tunggu Pak Hitam datang.
dia lebih tahu urusan beginian. Begitu kata Mama Aira. Pak Itam adalah sepupu Mama Aira. Ia ada urusan di Jakarta dan kabarnya hendak mampir ke rumah mereka. Malam itu Aira tak tenang. Besok ia harus menjenguk Yoga. Entah kenapa Aira sangat percaya ini ada hubungan dengan sosok itu. Ia langsung teringat luka-luka Rian. Pagi itu sebelum menjenguk Yoga, Aira harus menghadiri kelas salah satu mata kuliah. Setelah kelas selesai, ia tak langsung ke rumah sakit. Yang ia cari adalah Rian. Setelah berusaha mencari, akhirnya Rian ditemukan di perpustakaan. Aira menarik tangan lengan baju Rian. Rian tentu kaget. "Kenapa?" tanya Rian. "Ceritakan padaku apa yang terjadi malam itu," bisik Aira. "Yang mana?" "Saat kamu nganterin aku pulang." Malam itu sepulang dari mengantarkan Aira, Rian merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa seperti sedang membonceng seseorang. Udara dingin seperti bertiup di tengkuknya. Berkali-kali Rian melihat ke spion. Tidak ada siapa-siapa. Rian berusaha menenangkan diri melintas di depannya. Rian membelokkan motornya dengan tiba-tiba. Ia terlempar dari motornya dan menghantam aspal. Hanya sedikit luka. Ia segera bangkit. Di balik kegelapan ia melihat sosok yang ia kenal. Pria yang ia lihat di depan rumah Aira. Setelah peristiwa itu, seorang teman Rian yang mengaku anak indigo menasihati Rian agar menjauhi Aira. Ada sosok yang menjaga Aira katanya. Setelah Aira mendapat jawaban dari Rian, waktu itu juga Aira batal menjenguk Yoga. Ada yang harus ia selesaikan. Ia tak mau Yoga kenapa-napa karena dirinya. Hatinya patah, tapi apa boleh buat. Seperti dikutuk. Begitulah perasaan Aira hari itu, hancur. "Oi, goblok. Apa salah gua sama lo? Kenapa lo hancurin hidup gua?" teriak Aira sore itu di samping pohon di depan rumahnya. Pikirannya kalut. Aira merasakan sesuatu yang dingin menyentuh wajahnya, seperti hendak menyeka air mata yang mengalir dari matanya. Malam itu dalam tidurnya, Aira bermimpi berada di sebuah tempat berwarna putih. Sejauh mata memandang hanya ada kekosongan. Sekitar 5 meter di depannya berdiri seseorang yang dikenalnya, yaitu Yoga. Aira mendekat. Semakin ia mendekat, semakin tercium aroma mawar dan melati. Aroma yang Aira kenal saat tubuhnya dan tubuh Yoga begitu dekat. Ia menyadari sesuatu. Itu bukan Yoga. Seorang pria tinggi besar, berambut putih, berwajah tampan menatap matanya dalam. Aira terbangun terengah-engah. Jantungnya berdegup kencang. Aroma mawar dan melati tercium jelas di kamarnya. Jendelanya terbuka menganga. Seminggu kemudian Pak Itam datang. Pak Itam punya sedikit sepengetahuan tentang hal-hal gaib. Dulu di pesantren beliau sempat diam-diam belajar amalan-amalan terkait ilmu gaib. Setelah mendengar cerita Aira, Pak Itam menyimpulkan kalau benar ada setan yang menyukai Aira. Setan ini dari golongan jin kafir. "Kenapa dia mengincar saya?" "Tidak tahu. Ini kejadian langka," jawab Pak Itam. Pak Itam memutuskan melakukan ruqyah. Aira diruqyah malam itu juga. Benar adanya setelah diruqyah, ada ketenangan yang terasa di hati Aira. Dan pohon itu ternyata tidak berada di wilayah tanah milik keluarga Aira. Mereka tak dapat menebang pohon itu begitu saja. Setelah proses peruqyahan, semua berjalan normal hingga memasuki tahun kedua kuliah. Namun selama itu, Aira masih tak berani dekat dengan pria. Yoga masih selalu mengejarnya. Namun Aira memilih menghindar. Namun keberuntungan belum berpihak kepada Aira. Karena pada sebuah mata kuliah Yoga dan Aira harus ada di satu kelompok yang sama. Aira benar-benar tak dapat menghindar. Mereka tidak banyak bercakap selama mengerjakan tugas kuliah. Namun Yoga berusaha mendekati Aira malam itu. Saat Aira menunggu angkot di tepi jalan. "Sudahlah Ra, kenapa kita harus takut? Kita manusia adalah makhluk paling mulia. Merekalah yang harus takut ke kita." "Aku sayang kamu Ra. Buatku ini semua bullshit.
Seru Yoga. Aku juga sayang kamu. Aku gak mau kamu kenapa-napa. Sahut Aira. Enggak, kita gak akan kenapa-napa. Yoga tetap kokoh untuk bersama Aira. Tunggu di sini sebentar, kata Yoga. Tak lama kemudian ia datang dengan motornya. Aku antar pulang, kata Yoga. Jangan nekat Yok, kita buktiin kita gak akan kenapa-napa. Aira termenung. Mungkin memang sudah waktunya ia melupakan kejadian aneh itu. Malam itu langit tampak cerah. Udara tak begitu dingin. Motor Yoga melaju di tengah keramaian menuju tepi kota. Aira memeluk Yoga penuh rindu. Memang sudah waktunya untuk hidup normal, pikirnya. Sesampai di rumah, Aira dan Yoga sama-sama menatap pohon itu. Lengang, hening. Seharusnya dia sudah tak menggangguku lagi, kata Aira. Maka serta-merta Yoga tiba-tiba merasa pusing. Kepalanya seperti berputar-putar. Tubuhnya oleng. Namun sekian detik kemudian ia berdiri tegap menatap Aira dengan tajam. Aku masih di sini, katanya. Lalu Yoga tumbang dan pingsan. Aira berlari ke dalam memanggil mamanya. Mamanya yang sedang bersama ayahnya buru-buru keluar. Tapi Yoga tidak ada di sana. Motornya juga menghilang. Kemana dia? Benar-benar aneh. HP Aira berbunyi, pesan dari Yoga. Ternyata aku salah. Setelah itu urusan percintaan Aira benar-benar kacau. Jangankan teman dekat, menjadi teman Aira saja sepertinya laki-laki pada menghindar. Mereka seperti tak betah berada di dekat Aira. Aira sempat menghubungi RT RW di wilayah rumahnya untuk mendapat izin menebang pohon. Tapi Pak RT bilang warga pasti tak setuju, karena pohon itu memang sudah lama dikenal angker. Mereka takut menebang pohon itu hanya membuat masalah menjadi lebih runyam. Sosok itu tidak pernah muncul lagi. Tak pernah ada aroma mawar dan melati yang aneh di kamarnya seperti dulu. Apa yang dia mau? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Di tahun ketiga kuliah, barulah Aira kenal dengan seseorang junior bernama Gadis. Gadis adalah seorang anak indigo, lulusan sebuah pesantren pula. Sepertinya kakak ada yang nutupin, kata Gadis pada suatu sore seusai mereka rapat himpunan. Oh iya, untuk menyibukkan diri, Aira sengaja ikut berorganisasi. Ditutup bagaimana? Iya, aura kayak dikunci gitu. Kok kamu bisa tahu? Kata orang sih, aku ada kemampuan kak, sahut Gadis. Saat itulah Aira mengerti kenapa laki-laki cenderung antipati padanya. Aira banyak bercerita pada Gadis soal peristiwa-peristiwa yang dilaluinya. Menurut Gadis itu kejadian langka. Ia pernah mendengar soal manusia ditaksir jin, tapi tak sampai tahap mengganggu. Gimana kalau jinnya diajak bicara kak? Tanya Gadis. Ngobrol sama jin? Iya, biar tahu apa maunya. Sebuah ide yang aneh dari Gadis, tapi karena sudah terlalu frustasi, Aira setuju. Suatu malam Gadis menginap di rumah Aira. Dia masih di situ kak, ngeliatin kakak mulu, kata Gadis saat melintasi pohon itu. Bagaimana caranya kami akan ngobrol? Tanya Aira. Ingat mimpi kakak, kita masuk lewat situ, kata Gadis. Lalu Aira disuruh berbaring. Gadis memegang tangan Aira. Sesuatu yang hangat menjalar dari tangan ke sekujur tubuhnya. Di ruang putih kosong itu, Aira melihat sosok itu lagi. Sosok pria tampan berambut putih. Mereka bertatapan. Aira menyadari mata itu berwarna biru seperti topas. Tak ada kata-kata yang keluar, tapi Aira dapat merasakan mereka sedang bercakap-cakap. Aira terbangun terengah-engah. Kenapa kak? Tanya Gadis. Dia marah, kata Aira. Apa yang terjadi? Dia bilang mau menikahiku. Terus aku tolak. Aku bilang aku gak mau. Aku suruh dia pergi, jangan ganggu aku lagi. Kakak ngomong gitu. Kita gak ngomong. Cuma dialognya kayak ada di dalam kepala. Gadis tercenung. Sepertinya dia beneran marah kak.
Aku bisa rasain energinya, kata gadis. Aira mencium aroma mawar dan melati memenuhi kamarnya. Jendela kamarnya juga terbuka. Kamu mencium aroma mawar dan melati? Tanya Aira. Mawar dan melati, ini aroma bangkai, kata gadis. Aira kaget, kenapa aroma yang tercium berbeda? Ini aroma dia baru saja dari sini, kata gadis. Jadi sebenarnya yang terjadi barusan adalah gadis memanggil jin itu untuk masuk ke dalam Aira. Singkatnya, Aira dan jin dilakukan dalam keadaan kesurupan. Pasti yang kakak lihat jinnya ganteng, kata gadis. Bener, iya dia mengubah dirinya di hadapan kakak karena dia suka kakak kayak gadis. Malam itu, Aira tak dapat tidur. Malam semakin larut namun ia tak dapat memejam. Ia ingat ancaman itu. Kau akan tahu akibatnya, Aira. Suara itu seperti berbisik halus padanya. Setelah kejadian itu, keadaan ayah Aira memburuk. Beberapa kali Aira harus bolak-balik rumah sakit menemani ayahnya. Sampai pada suatu ayahnya benar-benar koma. Menyadari suatu hal, Aira gemeteran. Keringat dingin mengalir. Apakah jin itu begitu jahatnya? Gadis bilang ke Aira kalau jin bisa saja sejahat itu. Dan menurut gadis, kekuatan jin yang satu ini memang luar biasa. Kalau harus melawan, ia tidak sanggup. Tapi kalau Mbak Aira mau, kita bisa pergi ke rumah guru saya, kata gadis. Aira tak punya banyak pilihan. Aura mengakhiri percakapan telepon siang itu. Aira tengah menjaga ayahnya. Sore pukul 6, seusai sholat maghrib, Aira berdiri menunggu di depan rumah sakit. Sebuah mobil abu-abu tua berhenti di hadapannya. Jendela dibuka. Gadis tersenyum pada Aira. Yuk kak, naik. Kita harus sampai di jam 9, kata gadis. Aira naik ke mobil. Tapi ia sedikit kaget. Ia mengenal pria yang duduk memegang setir, Yoga. Kok kamu? Tanya Aira. Udah jangan kaget, kata gadis. Yoga yang suruh aku deketin Kak Aira di kampus, tambahnya. Biar aku tahu keadaan kamu, kata Yoga. Matanya fokus ke depan melihat jalanan. Jadi, bisik Aira. Iya aku tahu, aku gak bisa deket sama kamu, bahaya buat kita. Jadi pas tahu gadis masuk ke kampus kita, aku suruh gadis deketin kamu, kata Yoga. Terus kenapa sekarang kamu ikut? Tanya Aira heran. Kata gadis ini bisa jadi berbahaya. Aku mau ada di dekat kamu. Aira tercenung. Ternyata selama ini Yoga tak pernah benar-benar hilang dari hidupnya. Yoga ada, mengamatinya melalui gadis. Saat itu ingin rasanya ia menangis. Dan ternyata setan yang satu ini sepertinya sangat suka dengan adegan kecelakaan. Seperti ditutup penglihatannya, Yoga tak menyadari ada mobil lain melaju ke arah mereka. Ia membanting setir. Mobil berputar. Mobil terguling setelah tertabrak. Ada hening yang panjang setelah dentum kedua mobil yang bertabrakan. Ambulan meraung-raung membawa Aira yang koma. Yoga dan gadis hanya luka-luka. Mereka duduk di samping Aira sambil saling menatap. Mereka melakukan sebuah kesalahan. Aira kembali di ruang putih itu. Pria berambut putih, bermata biru itu berdiri di hadapannya. Dialog kembali terjadi di kepala Aira. Gimana, sudah berubah pikiran? Tanya sosok itu. Kenapa aku di sini? Tanya Aira. Karena kamu adalah pengantinku. Enggak, aku enggak akan pernah sama kamu. Aku mau pulang, seru Aira. Ia berusaha mengingat apa yang terjadi dengan dirinya. Ia ingat kecelakaan itu. Di rumah sakit, Yoga, gadis, dan mama Aira menunggu di luar. Aira langsung dilarikan ke UGD. Kita harus melakukan sesuatu, kata gadis ke Yoga. Ngelakuin apa? Kita gak boleh biarin Aira sendirian. Harus gimana? Kita kirim doa kak, kata gadis. Kamu harus menerima saya, kata sosok itu. Kenapa saya harus menerima kamu? Pekik Aira.
Karena ayah kamu bersamaku, katanya. Entah dari mana, Aira dapat melihat ayahnya berpakaian serba putih berdiri di samping sosok itu. Ayah, ayo kita pulang ya, kata Aira. Tapi ayahnya hanya diam mematung. Kau apakan ayahku? Tanya Aira. Ayahmu pulang kalau kamu tinggal di sini, katanya. Sungguh pilihan yang sulit. Sementara itu dokter berusaha menyelamatkan Aira di ruang UGD. Mamanya menunggu di luar. Gadis dan Yoga memanjatkan doa yang panjang setelah sholat isya. Yang terjadi kemudian adalah dokter keluar ruang operasi dengan wajah penuh penyesalan. Keheningan seperti mengisi lorong-lorong rumah sakit. Aira telah tiada. Yoga dan gadis yang kembali dari musola hanya bisa terdiam. Yoga masuk ke dalam menyusul mama Aira. Mereka hanya bertatapan. Air mata mama Aira telah tumpah. Yoga juga tak dapat menahan sedihnya. Sementara itu, ayah Aira malah terbangun dari komanya. Mendengar kabar itu, mama Aira langsung menyeka air matanya. Ia tak mau ayah Aira kaget. Ia meninggalkan Yoga dan gadis bersama Aira. Mana Aira? Tanya ayah Aira. Ada, sudah pulang. Mamanya berbohong. Panggil Aira, panggil Aira. Panggil Aira kemari. Iya nanti ya. Nanti Aira kemari. Sekarang, saya mau bertemu sekarang. Sementara itu, Yoga tak kuasa menahan tangis. Ia menggenggam erat tangan Aira. Jangan pergi, Ra. Jangan pergi, bisiknya lirih. Aira telah mengenakan baju berwarna putih. Ada rangkaian bunga mawar dan melati di tangannya. Di ruangan putih itu kini berdiri sebuah sepasang singgasana. Sosok itu memegang tangan Aira. Terima kasih kamu sudah mau tetap di sini. Sosok Yoga muncul di sana. Di ruang putih itu, dengan baju putih juga. Pulang, Ra. Tempat kamu bukan di sini, kata Yoga. Sosok itu mencengkeram tangan Aira kencang sekali. Namun Yoga memegang tangan Aira yang lain. Aira dapat merasakan ada energi besar seperti sedang beradu di dalam tubuhnya. Kamu tetap di sini, serga sosok itu. Perlahan-lahan sosok itu berubah menjadi hitam, menyeramkan. Aira dapat melihat liur menetes dari mulutnya yang lebar. Pulang aku, Yok, seru Aira. Aira dapat merasakan energi Yoga membesar. Pegangan sosok itu terlepas. Tangan sosok itu seperti terbakar. Aira dan Yoga berlari, lalu mendadak gelap. Lalu Aira membuka mata. Yoga menangis di hadapannya. Yok, kamu kenapa? Yoga dan gadis berpandangan. Suster, dokter, Aira masih hidup, seru Yoga. Dokter kembali masuk. Yoga dan gadis diminta keluar. Yoga menemui mama Aira yang sedang menemani ayah Aira. Mah, Aira kembali bersama kita, bisik Yoga. Mama Aira terbelalak, kaget bukan kepalang. Bagaimana bisa, pikirnya. Peristiwa itu memang di luar nalar. Tapi kata gadis, peristiwa mati suri itu bukan hal yang asing, sering terjadi. Setelah peristiwa itu, ayah Aira berangsur membaik. Aira juga pulih dengan cepat. Aira menceritakan semua hal yang dia alami pada gadis dan Yoga. Gadis bilang itu bisa jadi adalah perwujudan Corin Yoga. Corin adalah kembaran setiap manusia yang lahir dalam bentuk jin. Lagi pula, ajal manusia tak dapat dipercepat atau diperlambat. Semua itu sudah suratan Tuhan. Aira memang belum ditakdirkan untuk pergi. Pohon di rumah Aira masih berdiri sampai sekarang. Tapi gangguan sudah tak muncul lagi. Sesekali Aira melihat sosok itu di sana, tapi ia tampak tak berani mendekat. Kini Aira sudah tinggal di Jakarta. Ia masih sesekali pulang ke rumah. Hubungan Aira dengan pacarnya juga baik-baik saja. Bahkan kabarnya sudah hendak menikah. Itulah kisah cerita dari Aira, gadis yang jadi incaran jin.
terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support ini. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan pastinya sehat selalu. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nantikan cerita-cerita selanjutnya dari saya.